Halo, selamat malam, Khaira. Halo, Halo, selamat malam. halo. Kita baru ketemu lagi ya. Oh ya, Ya, by the way, gimana kabarnya nih? Baik? ya baik-baik aja. Baik. Udah mulai sekolah ya? Belum, masih 2 hari lagi. Oh, 2 hari lagi, berarti hari Senin besok ya? Mhm. Hmm. Oke, kalau gitu, Kak mau nanya nih, materi Khaira di semester depan atau di minggu depan itu kira-kira tentang apa? Tahu nggak? Belum belum dikasih tahu sih. Belum dikasih tahu. Ya, Oke, kalau gitu nanti kalau misalnya udah tahu materi tentang apa, boleh dikabari ya, supaya kita iya. sesuaikan dengan materi kita. Oh ya, Aku belum, kemudian, mm-mm. aku Apa? maaf belum dapat kontaknya kakak tuh. Iya betul, kemarin kan kakak mau ini kan apa mau WA, tapi rupanya nomornya kira kehapus. Waduh, Hapus. kakak tahu sih. Mm-mm. Oke, kalau gitu materi kita terakhir tentang apa? Masih ingat ya? Tunggu. Di faktor pembilangan Faktor pembilang itu udah selesai nggak kita bahas? belum, kayaknya belum. FPB dan KPK berarti ya? Iya kan, nggak di sana. Nggak, judul besarnya apa? Ada nggak Faktor kita tahu? pembilangan doang. Fakta. Oh iya, berarti FPB dan KPK nih. Bentar, kita buka dulu ya slide-nya. Web tutoring. Bentar. Oke. Oh iya, berarti kita di Aljabar ya kemarin ya? Iya. Aljabar. Wait. Oke, kita share screen dulu. Hmm. Lupa lupa ingat nih. Iya, kita bahas ini kemarin ya? Iya kak. Iya kan? Iya. Iya. Kurang inget sih. Iya, kemarin kita di faktor. Di pemfaktoran, ya kan? Pemfaktoran. Sebentar. Slide-nya mana nih? Oh enggak, FPB dan KPK. Sorry Kak, lupa nih. FPB dan KPK. Nah, ya faktor yang kita terakhir bahas itu adalah faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Ya. Misalnya, kita mau cari FPB dan KPK dari angka FPB dan KPK dari em, nah, FPB dari 12 dan 18. Berarti kita biasanya menggunakan namanya pon faktor, betul ya? Hmm. 12 kita bagi 2 dapatnya 6. Ya. Enamnya kita bagi 2 lagi sama dengan 4, 3. 3. Ya kan? Berarti ini adalah 2 pangkat 2 kali 3. Ya kan? Mhm. Nah, kalau 18 kita bagi 2 bisa nggak? Bisa. Bisa. Hasilnya Bisa. 9. 9 itu kita bagi 3 dapatnya 3. 3. Berarti faktornya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Ya kan? No, ini baru mulai loh, udah ngantuk aja. Enggak ngantuk. Ngantuk. Oke. Nah, kalau FPB itu yang kita ambil yang mana nih? Kalau dari 12 faktornya ini, kalau dari 18 faktornya ini. Nah, kalau FPB kita ambil yang bilangan yang ada di keduanya dan pangkat terendah. Berarti pangkat terendah yang mana nih menurut Khairah? Angka terendah. Ya, pangkat terendah. Yang Coba dua, kita, yang mana? yang dua pangkat 2 kali 3 itu. Oke, kita lihat yang angka 2 dulu ya. Di sini ada angka 2, di sini juga angka 2. Ini pangkat 2, ini pangkat berapa yang 2 ini?
Yang dua ini sebenarnya berpangkat Ya, satu tetap. ya kan? Iya. Berarti yang kita ambil yang dua ini, kita tulis di sini. Terus angka tiga di sini pangkat satu, di sini pangkat dua. Berarti kita ambilnya yang tiga pangkat satu. Jadinya Hmm. FPB-nya adalah dua kali tiga. Dua kali tiga sama dengan 6. 6. Oke, berarti gitu ya. Kalau FPB kita ambil yang sama-sama ada bilangannya dan pangkatnya terendah. Oke, aman dulu? Iya. Ya. Sekarang kalau KPK gimana? Kalau KPK kita ambil pangkat yang tertinggi, kebalikan dari FPB tadi. Misalnya kita mau cari KPK dari 4 dan 6. 4 itu kan 2 2. 6 2 kali 3. Berarti di sini 2 pangkat 2, ini 2 kali 3. Oke, nah kalau di KPK, meskipun di sini tidak angka 3, tapi tetap kita ambil yang tiganya. Kalau di FPB tadi harus keduanya ada angkanya, di KPK nggak perlu. Di KPK kita ambil pangkat tertinggi, kalau di angka 2 pangkat tertingginya itu adalah 2 pangkat 2, ya kan? Hmm. Terus kita kalikan 3, gitu. Nah, kemudian 2 pangkat 2 berapa? 4 ya? 4. Kemudian kita kali 3 sama dengan 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, gimana? Bisa dipahami? Iya, jadi disatuin gitu. Apa? Nggak apa-apa, nggak apa. Oke, udah ya. Kita cuma refresh aja tentang ini. Kalau nggak salah FPB udah selesai deh, FPB dan KPK-nya. Oke, kalau gitu kita boleh lanjut di materi rasio dan perbandingan. Gimana? Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk FPB dan KPK? Enggak dong. Oke, Kak, mau minta lagi nih nomor Khaira, boleh ya? Bentar, bentar. Hmm. Semoga nggak hilang lagi. Kemarin itu kehapus. Coba Iya. 08 berapa? 08. Mm-mm. 51 Ya. 4355 Mm-mm. 0851. 0851. 0851, 4355, 0851 lagi. Iya, Oke, nggak ada. sebentar. Cek dulu deh. Nggak ada PFP-nya sih. Nggak ada namanya juga ya? Aku ada namanya. Oh, tapi nggak Aku kelihatan salah. ya. Karena belum ini. Oke, nggak apa-apa deh. Untuk FPB, kita cukupkan sampai di sini. Dan kita coba bahas materi rasio dan proporsi. Udah pernah belajar ya tentang rasio? Ya. Di kelas berapa kalau masih ingat? Rasio. Mungkin kelas 8 tuh. Iya, kelas 8. Kemudian seingat Khaira nih, rasio itu apa sih? Saya Rasio. nggak. Heeh. Lupa, tapi aku malah mikir yang polanya dong. Apa? Yang pola gitu nggak tahu sih. Oke, kita coba bahas ya rasio dan perbandingan. Oh ya, kalau di sekolah pakai bahasa Inggris ya belajar math-nya. Hmm, bisa pakai bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia. Oke, oke. Nah, jadi setelah kita ini udah kita campur bahasa Inggris, nanti Khaira boleh lihat juga bahasa Inggrisnya ya. Iya. Nah, rasio dan perbandingan. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dua nilai atau lebih dari besaran yang sejenis untuk menunjukkan hubungan kuantitatif antara keduanya. Jadi rasio itu perbandingan dua buah nilai, ya kan? Nah, misalnya contohnya gini, di kelas kita ada 15 laki-laki dan perempuan itu ada 10 orang. Berarti yang 15 ini dan 10 kita bacanya 15 banding 10, ya kan? Hmm. Ini bacanya 15 banding 10. Nah, untuk menyatakan rasio ini, biasanya kita sederhanakan nih. Yang 15 dan 10 itu kita bisa sederhanakan dengan cara membaginya. 15 kita bagi 5 dapat 3.
10 kita Mhm. bagi 5 juga dapat 2. Sama halnya dengan pecahan. Kita udah belajar pecahan ya, Ya. iya kan? Jadi kita sederhanakan bentuknya menjadi 3:2. Oke, itu kalau rasio. Nah, contoh lainnya gimana? Contoh lainnya itu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bisa tentang resep, bisa tentang perbandingan harga, dan sebagainya. Oke, Hmm. contohnya kalau di kelas Khaira ada berapa siswa laki-laki? Nggak ada cewek semua. Oh, cewek semua. Iya. Oke, tapi Khaira SMA kan? Iya, maksudnya satu SMA tapi kelasnya dipisah. Dipisah. Oke, oke. Nah, baik. Kita ke... Oh ya, yang ini bisa dipahami dulu nggak rasio itu apa? Iya. Ya, rasio itu perbandingan dua buah nilai. Misalnya kalau kita buat kue. Khaira pernah buat kue nggak? Yes. Ya, biasanya bahan yang digunakan untuk buat kue apa nih biasanya buatnya? Tepung. Tepung-tepungnya berapa biasanya? 2 kilo. 2 kilo. Aku biasanya bikin dikit aja buat iseng. Oh, oke. Sekarang kalau misalnya buat satu kue, Iya. tepung terigunya 2, 2 kilo. Ini misalnya aja ya. Mm. Kalau berlebihan nggak apa-apa. Terus tepung tapiokanya 3 kg. Nah, kita bisa buat rasio seperti ini. 2 kg banding 3 kg. Oh, biasanya Mm. sih nggak pakai kilogram ya. 2:3 aja. Yang 2 tadi Iya. tepung terigu, yang tiganya tepung tapioka. Jadi 1, 2. Eh, nggak bisa Apa? lagi ya? Nggak apa-apa. Nggak, ini nggak bisa disederhanakan lagi karena Iya, udah nggak bentuk bisa lagi. angkanya udah paling kecil gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di perbandingan ini atau di rasio ini kita kenal ada dua. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu apa? Boleh dibaca? Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran, di mana jika nilai salah satu besaran bertambah, maka Mm-mm. besaran lainnya juga ikut bertambah dengan proporsi yang sama. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita beli satu sisir, harganya itu 20.000. Berarti kalau Hmm. kita beli dua sisir jadinya 40.000, ya kan? Ya. Kita beli tiga, harganya makin bertambah, jadinya 60.000. Jadi perbandingan senilai ini, ketika nilai yang satunya bertambah, maka yang lainnya juga ikut bertambah. Hmm. Oke, bisa dipahami dulu? Iya. Ah. Oke, kita lanjut. Gimana kalau perbandingan tidak senilai, atau biasanya kita kenal dengan perbandingan berbalik nilai? Jadi kebalikan dari senilai tadi ya. Kalau berbalik nilai, itu adalah perbandingan dua besaran di mana nilai salah satunya besaran bertambah, yang lainnya berkurang. Contohnya gimana? Misalnya, kalau 10 orang, pekerjaan itu selesai dalam 30 hari. Oh. Berarti kalau bertambah orang jadi 15, waktu pengerjaannya semakin sedikit, ya kan? Bisa jadi 20 hari. Kalau pekerjanya bertambah lagi, maka waktu pengerjaannya semakin berkurang lagi. Bisa jadi 15 hari, dan seterusnya. Gitu. Mhm. Bisa dibedakan gimana perbandingan senilai dan berbalik nilai? Iya. Ya, oke. Kemudian kita ke contohnya ya. Nah, contohnya gini. Sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 kilometer. Kalau 4 liter berarti jalannya 72 kilometer ya. Nah, Mhm. sekarang berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu menempuh 54 kilometer? Nah, cara kita menyelesaikannya, jadi ini perbandingan senilai dulu ya. Perbandingan senilai karena kalau 4 liter bensin itu 72 kilometer, berarti jaraknya berkurang, maka pasti bensin yang kita butuhkan juga berkurang. Hmm. Nah, Kak, cara kita menyelesaikannya adalah seperti ini.
Kalau tadi 4 liter itu untuk 72 kilometer, berarti kita tulisnya 4 per 72. 4 per 72. Terus akan kita cari berapa liter untuk 54 kilometer. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, berarti yang kita lakukan apa? Kita kali silang, ya kan? Dan ya. Iya, kita kali silang dulu. 4 ini kita kalikan dengan 54, dan 72 itu kita kalikan dengan X. Nah, sekarang 4 kita kalikan 54 berapa? 4 kita Oh, kalikan 54 dapatnya 216. tujuh iya. puluh dua kita kalikan X sama dengan 72X. Hmm. Oke, untuk mendapatkan X itu berarti yang 72 ini pindah ruas ya. Jadinya 216 per 72. 216 kita bagi 72 sama dengan 3. Nah, itu adalah X-nya. Berarti kalau perjalanan kita cuma 54 kilometer, bensin yang kita butuhkan cuma 3 liter. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hmm, bentar-bentar. Mm-mm. Mau dicatat ya yang ini? Ya. Mm-mm. Udah. Udah. Oke, aman dulu ya. Berarti untuk perbandingan senilai, Iya. kita lihat contoh lainnya, tapi ini masih di perbandingan senilai. Hmm. Oke, sekarang jika pensil harganya 6.000, 4 pensil harganya 6.000. Terus berapa harga satu pensil? Bentar, ini kenapa keblok ya? Bentar. Hmm. Oke, udah aman. Nah, jika 4 pensil harganya 6.000, berapa harga 10 pensil? Kira-kira cara kita menyelesaikannya gimana nih? Sama yang tadi kan. Apa? Nggak apa-apa. Oke, kalau 4 Hmm, pensil 6.000, berarti satu pensil berapa ribu tuh? berarti apa sih? 6.000 bagi 4. Iya, 6.000 bagi 4. 6.000 kita bagi 4 adalah 1.500. Ya enggak? Mhm. 6.000 kita bagi 4. 6.000 kita bagi 4. Terus 6.000 kita bagi 4 dapat berapa? 1.500. Ya kan? Ini untuk satu pensil. Ini satu Mhm. pensil. Nah, kalau 10 pensil, berarti 10 Eh, kita kalikan 1.500. eh, 15.000. Iya, 15.000. Jadi harga kalau 10 pensil adalah 15.000. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak. Kita ke nomor 2. Jarak yang ditempuh kalau 2 jam adalah 30 kilometer. Berapa jarak yang kita tempuh dalam 5 jam? Nah, dengan kecepatannya itu sama. Berarti yang 30 kita bagi 2 lagi nih. 30 kita bagi 2 dapatnya 15. 15. Berarti kalau 2 jam 30 kilometer,
Satu Satu jam. jamnya sama dengan lima 15. belas kilometer. Nah, ditanya kalau 5 jam. Nah, 5 jam berarti 5 kali 15. 5 kali 15 berapa? 75. 75. Jadi, jarak yang ditempuh dalam 5 jam adalah 75 kilometer. Oke, betul ya? Hmm. Nomor 3. Untuk membuat 12 kue, kita butuhkan 300 gram tepung. Nah, berapa gram tepung yang dibutuhkan kalau 20 kue? Nah, berarti yang kita bagikan berapa dulu? 300 bagi 12. 300 bagi 12. 300 kita bagi 12 berapa tuh? Dapatnya 25. Hmm. 300 dibagi 12 dapatnya 25 gram. Oke, berarti berapa gram tepung yang dibutuhkan ketika 20 kue? Oh, ini 25 gram per satu kue ya maksudnya. Ya, Heeh. Nah, jadi kalau 20 kue berarti 20 kali 25. ya. 20 kali 25 berapa tuh? Lihatnya 2 kali 25 dulu. 2 kali 25, 50 ya. Mhm. Nah, yang nol ini kita pindahkan ke sini. Berarti 500 Kue gram. 500 gram. Ya, 500 gram tepung. Oke, aman sampai sini? Iya. Nah, lanjut nomor 4. Boleh dibaca nggak soalnya? Sebuah mesin dapat memproduksi 150 botol minuman dalam 3 jam. Berapa botol yang dapat diproduksi dalam 8 jam dengan kecepatan yang sama? Mm-mm. Berarti kita bagikan gimana tuh jadinya? Yang kita bagikan yang mana? 150. 150 bagi 3. 150 kita bagi 3 sama dengan Hmm. eh, 5. Lihatnya yang 15 bagi 3 aja. 15 bagi 3 lima berapa? 5. lima Berarti puluh. karena 150, nolnya tadi belum ikut ya. Jadinya di Ya. hasilnya 50. Ya kan? Mhm. Nah, berarti 1 jam itu sama dengan 50 botol. Kalau 8 jam berarti 8 kali 50. 8 kali 50. Nah, kita lihatnya yang ini aja. 8 kali 5 berapa? Nanti 40 tuh. Ya, Berapa kali? 40. Tapi nolnya belum ikut yang ini tadi ya. Berarti kita 400. tambahkan di sini 400 botol. Mhm. Oke. Aman ya untuk nomor 4? Nomor 4 gimana? Aman? Ya, aman. Oke. Nomor 5. Umur Ani dan Budi berbanding 3:5. Mhm. Jika jumlah umur mereka 32 tahun, berapa umur Ani? Udah pernah ketemu soal kayak gini nggak sebelumnya? Iya. Ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini gimana menyelesaikannya? Masih Hmm. ingat? Kalian. Kalian. Ya, yang kita kalikan mana? Bukan, jika jumlah umur mereka 3 tahun, 32. Oke. Nah, Tuh. yang sebenarnya untuk umur, ini kan perbandingannya 3:5. Berarti yang Ani 3 Eh, atau 5? Iya, yang merekanya itu Ani atau Budi? Keduanya, Oh, dua-duanya. Ani dan Budi. Makanya, kalau ini kita jumlahkan dulu 3 tambah 5. 3 Hmm. tambah 5 sama dengan 8. 8. Nah, karena jumlah umur mereka katanya berarti 32 itu kita bagi 8. 32 kita bagi 8 berapa? Hmm. 4. Tiga. Betul sih. Lupa, lupa, lupa. 4 ya? Ya, oke, benar 4. Nah, sekarang kalau ditanya umur Ani. Umur Ani berarti kalau dalam perbandingan ini biasanya berturut-turut ya. Ani dan Budi berarti yang pertama ini tiganya untuk Ani, Budinya yang 5. Jadi umur Ani itu sama dengan 3 kali 4.
3 kali 4, 12. Mhm. Nah, kalau umur Budi itu 5. 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, kalau kita cek ya, apakah jumlah umur mereka 32? Kita tambahkan 12 dengan 20, hasilnya 32. Berarti benar ya soal yang ini. tiga Oke. puluh dua tahun. Tuh dia. Bisa dipahami? Iya. Nah, udah ya? Iya. Ini websitenya bisa diakses nggak? We, kalau sebenarnya bisa sih, tapi bukanya di laptop. Kalau link Oh, materinya boleh. Atau nanti mau dikirim hard file-nya aja. nggak apa-apa sih websitenya aja. Saya aja, oke. Iya. Tapi aku nggak tahu nanti mungkin ada passwordnya nggak tahu. Oh, oke. Oh, kalau di ini sih platformnya Algonova, karena Khaira kan tutoring ya, jadi kalau materinya Kak nggak ini sih, nggak ngasih di platformnya. Ya. Cuma paling link materi ini aja, Oke. link materinya. Tapi kalau seperti yang lainnya di platform itu nggak ada. Nggak Oh, apa-apa ya? oke. Hmm. Hmm. Nah, sekarang kita coba soal lain, tapi ini masih perbandingan umur. Ini, kalau dari antara 5 soal, Khaira boleh ngerjain 2 atau 3. Oke. Dengan cara yang tadi, masih masih ingat nggak caranya tadi? Iya. Coba. Hmm. Boleh 2 soal aja atau 3 juga boleh. Hmm. Oh ya, Khaira Kak boleh tahu nggak sih? Khaira cita-citanya mau jadi apa? Dokter Nanti, hewan. oh dokter hewan, oke. Iya. Hmm. Hmm.
Tapi kalau misalnya sulit soalnya boleh disampaikan ya. Soalnya sulit. Hmm. Aku udah selesai. Udah. Yang Ya, soal yang nomor berapa, Khaira coba? satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, umur Rina berapa? Umur Rina apa sih 10. 10. Oke. Berarti kalau umur Sari berapa tuh? Umur Sari 15. Ya, oke benar. Terus yang nomor berapa lagi? Dua. Andi Dua. 16. Apa Mm. sih? Pika atau Lina? Dika 20. Iya benar. Oke. Terus nomor Nomor 3 Lina tiga. 12 sama Riko 16. Oke benar. Nah berarti em, perbandingan umur udah aman ya, udah bisa. Hmm. Nah tapi kalau misalnya nanti ketemu soal, biasanya kan kita dua-dua orang. Gimana kalau tiga orang? Nah Hmm. kalau tiga orang sama saja. Yang perbandingannya itu kita tambahkan dulu. 2 tambah 3 tambah 5 kan dapatnya 10 ya. Ya kan? Nah, jumlah umur mereka 40 berarti sama saja. 40 kita bagi 10 dapatnya 4. Nah, nanti untuk umur Ayu 2 kali 4, umur Bima 3 kali 4, umur Citra 5 kali 4. Gitu aja, nggak ada perbedaan ya. Oke. Nah, baik. Berarti ada ada yang kita bahas lagi untuk perbandingan senilai? Enggak. Enggak. Kalau gitu kita boleh cek perbandingan berbalik nilai atau tidak senilai. Nah, ini dia. Kalau perbandingan berbalik nilai itu contohnya seperti ini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 6 orang dalam 12 hari. Nah, jika pekerja itu ditambah jadi 8 orang, berapa hari pekerjaan itu dapat diselesaikan? Berarti cara kita menyelesaikannya gini. 6 orang dikali 12 sama dengan 8 kita kalikan X. Yang 6 ini 6 orang, 12 itu 12 hari, 8 itu jadi 8 orang berarti di sini. Dan hari yang kita cari, kita misalkan dengan X. Bisa dipahami dulu ya sampai sini? Hmm. Nah, berarti kita kalikan aja. 6 kali 12 berapa? 6 kali 12. 60. Hmm. 72. 72. 72, 8 kali X, 8 X. Eh, Ya kan? Nah, untuk dapatkan X aja, berarti yang 8 ini akan kita bagi dengan 72. 72 kita bagi 8. 72 kita bagi 8 berapa? Atau 8 kali berapa yang hasilnya 72? 8 kali 9 bukan sih? Iya, 8 kali 9 jadi ini 9 sama dengan X. Berarti kalau orang kalau pekerjaannya itu jadi 8 orang, pekerjaan itu akan selesai dalam 9 hari. Ini dia. Oke, jadi kita tulis di sini 9 hari. Hmm. Bisa dipahami ya? Iya. Mm-mm. Udah? Udah. Nah, lanjut nomor 7.
Sebuah mobil kecepatannya itu 60 kilometer per jam dalam waktu 4 jam. Jika kecepatan mobil menjadi 80 kilometer per jam, berapa waktu yang diperlukan? Berarti kita tulis sini 4 jam kali 60 kilometer sama dengan, nah kan yang ditanya waktu ya, berarti jam yang kita cari itu kita misalkan dengan X dikali dengan 80 kilometer. Oke, berarti sekarang 4 kita kalikan 60. 4 kali 6 aja berapa? 4 kita kalikan 6, 24. 24. 24. Berarti karena ini 60 jadinya 240. 10. 240 sama dengan X kali 80 berarti 80 X. Nah, untuk dapatkan X berarti yang 80 akan kita bagikan. 240 dibagi 80. Nah, kalau ketemu pembagian seperti ini berarti yang nolnya kita coret aja. Sisanya 24 bagi 8. 24 kita bagikan 8 berapa? Eh, apa sih? Mm. 32. 8 kali berapa yang hasilnya 24? 4. 4. Kayaknya Iya. kurang tepat deh. Lebih. 16. 3 tuh ya? Iya, 3. 3 kali 8 kan 24 ya. Mhm. Nah, jadi yang benarnya adalah 3 sama dengan X. Jadi, berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang 80 kilometer itu kita butuh 3 jam. Oke ya? Mm-mm. Nah, kalau nomor 8 gimana? Nomor 8, sebuah bak air dapat diisi penuh oleh 3 kran dalam 10 menit. Nah, jika hanya digunakan 2 kran dengan debit yang sama, berapa menit waktu yang dibutuhkan? Berarti 3 kita kalikan 10 sama dengan 2 kita kalikan dengan X. 3 kali 10, 30. 2 kali X, 2X. Berarti ini 30 per 2 sama dengan X. 30 kita bagi 2 berapa? 15. 15 sama dengan X. Jadi karena kerannya sisa 2, berarti waktu yang dibutuhkan pun semakin lama, yaitu 15 menit. Mau dicatat? Boleh? Hmm. Oke, sembari Khaira mencatat ya, Kak mau nanya juga nih. Ada nggak materi matematika yang paling suka? Ada nggak? Oh, biasa-biasa aja sama semuanya. Biasa-biasa aja. Iya. Atau nggak paling susah gitu? Ada nggak? Paling susah materi apa Paling gitu? namanya Apa? Bentar. apa? Kak Ira tadi nge-lag. Boleh disampaikan yang materi paling susah itu apa? Ada nggak? Lu banyak nggak sih? Ya, aku lupa-lupa namanya soalnya banyak materinya. Kayak apa ya? Iya sih. Kalau matematika banyak materinya ya. Apa sih namanya? Yang kebalikan perpangkatan yang apa sih? Yang laut. Logaritma. Ya, Oh, logaritma udah dipelajari. udah tapi kayak mutu banget. Oke. Nanti ke depannya kita bahas juga. Nah, Ya, nanti Kak bantu juga. Kan pastinya Khaira sekarang kelas 1 atau kelas 2 SMA ya? kelas 1. Kelas 1. Oke, berarti waktu belajarnya kalau misalnya mau tes-tes nanti kan cukup panjang ya. Mm-mm. Iya, Oke, ini udah dicatat? udah Udah. Nah, sekarang kita punya 2 soal lagi nih. Kira-kira Khaira bisa nggak mengerjakannya? bisa kan. Coba.
Yang nomor 9 dan nomor 10. Tapi nanti kalau ada kesulitan, nggak apa-apa ditanya aja ya. Gimana? Dapat? Yang pertama 25 bukan sih? Yang pertama 25. Cara dapatkan 25-nya gimana? Apa sih? Hmm.
Nggak apa-apa. 153. Khaira yang pertama 300, Khaira lakukan tadi yang gimana? 300 bagi 12 sama dengan X. 25 betul. Oke. Nah, kalau nomor 10? Nomor 10 belum. Oh, nomor 10 belum. Oke, betul ya. Apa? Ya. Apa? Ini ada komanya nggak?
Oh, enggak? jawaban. Enggak. Salah Enggak. ngitung. Oke, berarti yang Khaira kalikan tadi apa? Mungkin aku salah ngitung. Hmm. 9 kali 18 sama dengan Nah, 6 ya. 9 kali 18 yang kanannya 6 kali X ya. Ya, 9 kali 18 dapat berapa? aku dapat 162 kayaknya salah. Hmm, benar, Tapi ya seratus Allah. enam puluh dua kok. 162 dibagi 6. Mak. Mm-mm. Berarti di pembagiannya tadi ada kekurangan ya. Kurang tepat kali ya. Hmm. Coba lagi. 162 dibagi 6. Oke, dapat nggak? Belum. 162 kita bagikan 6. 162 kita bagikan 6. Oke, Khaira, lagi sedang sedang di depan Zoom nggak sekarang? Apa? Kenapa? 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 Eh, soalnya Khaira off cam kan, jadi Kak nggak tahu ini di depan Zoom ya. Aku kepencet kucing, maaf. Oh, kucingnya ikut belajar. Iya. Waduh, bagus Tadi banget kucingnya. tadi Pakaiin main-main. kalung lagi. Iya. Oke. Nah, kita bagikan ya, 162 bagi 6. Udah dapat belum? Belum, aku lagi ngitung kayak apa sih, Ya, enam 16 bagi puluh 6 dulu. enam ya, itu. Kan pembagian seperti ini ya. Ya. Berarti yang 6 satu kan nggak bisa bagi 6. Gabungkan satu dengan 6. 16 bagi Mhm. 6 bisa berapa kali? Nggak tahu sih tuh, Kak. Aku Mm-mm. nggak tahu Kalau tapi aku 6, hmm, kenapa. 6 kali 2 berapa? 6 kali 2 12. 12. Kalau 6 kali 3, Kali 3 18. 18. Nah, kita cuma punya angka 16. Berarti kalau 6 kali 3 kali, 6 kali 3 nggak bisa. 6 kali 2 aja. 6 kali Oke. 2, 12. Berarti kita kurangi sini. 6 kita kurang 2, sisa 4 ya. Nah, Mhm. 4 kan nggak bisa membagi 6. Tapi kalau kita turunkan yang 2 ini, jadinya 42. Mhm. 42 kita bagi 6 berapa? Atau 6 kali berapa yang hasilnya 42 gitu. Lalu, lalu. Hmm. 6 kali 7. Iya, 6 kali 7. 7 kali 6, 42 habis. Jadi, 162 kita bagi 6 itu sama dengan 27. Itu adalah X-nya. Jadi, jika 9 pekerja itu bisa menyelesaikan pekerjaan dalam 18 hari. Berarti karena pekerjaannya semakin berkurang, maka hari yang untuk menyelesaikan pekerjaan semakin bertambah. Jadinya 27 hari. Oke, aman? Oke.
Ya, udah deh. Kalau untuk rasio dan perbandingan, untuk sesi malam ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk next lesson kita coba, masih ada beberapa tips soal lagi. Nah, baik sebelum kita akhiri kelas malam ini, Khaira boleh sebutkan nggak kita udah belajar apa saja? Habis kita udah belajar perbandingan senilai sama Mm-mm. enggak senilai. FPB Ya. tadi review dikit sama Mm. KPK dikit. Oke, dari materi hari ini ada yang sulit nggak? Apa sih? Tadi yang perkaliannya salah juga. Oh, oke. Perkalian salah, tapi perkalian 2 sampai 9 hafal ya semuanya? Ya. Aman kan? Oke. Kalau Hmm. gitu nggak apa-apa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih Oke. Khaira sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Sampai jumpa ya. Bye. Bye. Kucingnya bapak juga. Aduh, Ya. gemes banget. Oke. Bye ya. Kita matiin Mhm. Zoom-nya.